Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Al-hadis ay kama qala fil hadis. Hadirin bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah salat maghrib mushola Darul Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kalah pentingnya, nikmat yang Allah berikan sama kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesempatan beserta nikmat kesehatan. Inilah Allah yang berikan sama kita. Mudah-mudahan dengan sempat dan kita sehat, Allah panjangkan umur kita, berkahkan kehidupan kita, baik kehidupan berumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat. Dan mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salat salam tercurah selalu pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan kajian kitab Bulughul Maram, yaitu pada bab babu izalatin najasati wa bayani, yaitu tentang bab yang ketiga, bab yang ketiga yaitu babu izalatin najasati wa bayaniha, yaitu bab tentang menghilangkan najis dan penjelasannya. Jadi di sini ada bab izalatun najasah, an-najasah wa bayaniha. Bab menghilangkan najis dan penjelasannya. Bayan itu adalah penjelasan. Makanya ada dalam Al-Qur'an ada surat Al-Bayyinah, itu kan, bukti atau penjelasan, itu kan. Nah, perlu diketahui bahwa saya pernah menyampaikan tentang apa bedanya najis dengan hadas, kan gitu kan. Kalau najis itu suatu yang menempel, ya kan, menempel pada tubuh manusia, bisa juga atau pada pakaian atau pada sesuatu, itu yang menempel. Tapi kalau hadas itu adalah seseorang itu mengeluarkan, baik berupa angin, ya kan, gitu kan, atau berhadas besar, kan itu kan. Ini berarti hadas. Ini. Kalau hadas kecil, maka menghilangkannya atau menyucikannya dengan wudu. Kalau hadas besar berarti dengan mandi. Tapi najis itu dihilangkan dengan berbagai macam cara. Karena tipe-tipe najisnya, kan itu kan. Ada najis mughalladhah, najis berat, najis yang mukhaffafah, najis ringan, atau mutawassithah yang sedang. Nah, itu kan. Berarti bagaimana caranya? Nah, ini penjelasannya di dalam ini. Apakah ini di sini bisa mewakili penjelasannya? Nah, itu kan. Di sini ada beberapa hadis yang perlu kita cermati. Baik, hadis yang pertama yaitu hadis nomor 27 dari bab. Jadi hadis pertama dari bab izalatun najasah wa bayaniha. Di sini hadis yang ke nomor 27, ya. Yang
punya kitabnya boleh ya. Boleh dibuka yang punya kitabnya. Ada yang bawa kitab? Oh ada. Ya, Mas Suko ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai kacamata jadi jelas. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Ini ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Anas bin Malik? Su'ila, ditanyai. Jadi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ditanya, gitu kan? Berarti Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah. Tentang apa? Anil khomri, tentang khomer. Khomer itu apa ya? Arak ya, minuman yang memabukkan atau minuman keras, miras. Gitu kan? Tutakhudhu kholan, yang dijadikan kholan cuka. Jadi kan, jadi ada arak yang dijadikan cuka. Gitu kan? Bagaimana ini hukumnya? Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab la, gitu kan? Tidak. Artinya apa? Apakah kholan khomer yang dijadikan cuka itu najis atau tidak? Kan itu kan? Jawabannya la, gitu kan? Jawabannya la di situ kan? Apakah di sini jawabannya la, najis atau tidak, atau halal atau tidak, kan gitu kan? Nah ini la-nya. Mari kita lihat nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ay ba'da tahrimiha, setelah diharamkannya haram, ya, khomer, ya. Tutakhudhu, dijadikan khomer itu kholan, menjadi cuka. Faqala la. Fasara al-ittakhadhu bil ilaji laha wa qad sarat khamran. Wa mislu hadis Abi Talha fa innaha lamma khurimat al-khamru sala Abu Talha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an khamri indahu li ayyami hal yakhulluha, apakah halal atau tidak, kan gitu kan. Jadi maksudnya itu cukanya itu halal apa tidak, kan gitu kan. Maksudnya gitu ya. Apakah bisa dikonsumsi atau tidak? Maka jawabannya apa tadi? La, tidak. Nah, gitu ya. Maka jawabannya adalah kata Rasulullah, la, tidak bisa dikonsumsi. Kan gitu kan. Tapi ada beberapa jawaban dari para ulama, gitu kan. Apabila cuka itu tidak sengaja atau menjadi cuka bukan cuka. Khomer itu dengan sendirinya menjadi cuka, ya, dengan sendirinya nih, maka dia bisa dikonsumsi. Tapi kalau sengaja dia dijadikan cuka, maka tidak boleh dia konsumsi. Dia tetap menjadi haram. Kan itu. Jadi ada pendapat yang pertama, kalau khomer itu sengaja dijadikan, itu takhulu, berarti sengaja dijadikan menjadi cuka, maka tidak bisa dikonsumsi. Kan itu. Maka karena apa? Di sini karena ba'da tahrimiha, karena asli daripada khomer itu al aslu baqa'u makana ala makan. Asli daripada khomer itu adalah najis, tidak bisa dikonsumsi. Tapi kalau misalnya khomer itu dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya kok menjadi cuka, maka pada pendapat ulama boleh dikonsumsi. Asalkan dengan sendirinya, malih sendiri gitu loh. Paham malih sendiri nggak? Maksudnya menjadi cuka sendiri tanpa ada sebab, mungkin dijadikan cuka kan dicampur dengan mungkin kimia dan lain sebagainya. Tapi dengan sendirinya dibiarin saja kok tiba-tiba menjadi cuka. Nah itu ya. Maka boleh dikonsumsi. Ya. Nah di sini ada pendapat yang demikian. Nah ini ada 3 pendapat. Yang pertama adalah al-awwalu annaha idza takhallat al-khamru bi ghairi qasdin hillu khalluha. Nih, yang pertama adalah
apabila khamr itu menjadi cuka tanpa disengaja, maka khilun, halal. Gitu ya. Pendapat yang kedua, ya, asani yahrumu kulli khulin tuladu an khamrin mutlaqan. Pendapat yang kedua adalah cuka itu tetap haram karena melihat keaslian daripada khamr itu secara mutlak haram. Itu. Kemudian as-salits annal khalla halalun ma'a taulidihi ma'al khamri sawa'un qasdun amla. Pendapat yang ketiga itu tetap menjadi halal baik disengaja ataupun tidak. Nah, ini kan gitu. Ini pendapat, berarti ada 3 pendapat. Yang pertama, ini dalam sarahnya, yang pertama adalah cuka itu halal apabila khamr itu tidak disengaja untuk dijadikan cuka. Yang kedua, cuka itu menjadi haram, tetap haram. Karena apa? Melihat keaslian daripada khamr tadi, kan? Al-aslu, asalnya haram, ya tetap haram. Nah, pendapat yang ketiga, nah ini tetap halal walaupun disengaja dijadikan cuka atau dia dengan sendirinya menjadi cuka. Terserah mau pilih yang mana. Tapi kalau melihat hadisnya, lah, perhatikan. Kalau melihat hadisnya, tidak. Ini kan pendapat ulama, ya kan? Ini pendapat ulama di dalam kitab Subulus Salam. Nah, ini pendapat daripada inna kasra ashabina yaquluna innaha la tathuru wa in takhallalat bi nafsiha min ghairi ilaj. Tapi menurut ulama-ulama as-Syafi'iyah yaqulu innaha la tathur. Jadi enggak suci. Tapi menurut ashabun, para ulama-ulama Syafi'iyah, bahwa tetap cuka itu tidak suci. Nah, gitu kan. Tetap tidak suci. Tapi tadi ada beberapa pendapat, 3 pendapat yang menyatakan suci, boleh dikonsumsi, halal, ya kan? Kalau dia tidak disengaja. Haram, kan gitu kan? Kalau dia disengaja. Pendapat yang ketiga, tetap haram, tetap halal walaupun disengaja atau tidak. Tapi menurut ashabuna, yaitu santrinya para Imam Syafi'i, yaitu mayoritas itu mengharamkan karena la tathur, tidak suci. Karena melihat keaslian daripada khamr tadi. Nah, itu ya. Kalau kita mengikuti ashabuna, jadi kaulnya para ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i, berarti tetap tidak halal, berarti haram. Kan itu cukanya, ya, cukanya yang dimaksudkan cukanya. Kalau khamrnya kan tetap haram, kan itu kan. Jadi yang khamr kemudian berubah menjadi cuka. Cukanya buat bakso, ya, beda lah gitu. Itu dari khamr apa enggak gitu kan? Iya. Nah, itu cukanya dari khamr apa tidak gitu kan? Kan gitu. Takutnya dari khamr kan. Habis makan geliyang-geliyang gitu kan. Kita nggak ngerti kan. Kalau nggak ngerti tetap halal. Orang nggak ngerti gitu kan. Nah, itu. Kalau kepengen tahu yang sama yang produksi. Kalau yang konsumen kan cuma beli saja kan. Nah, itu kan. Paham itu ya? Kalau kita berhati-hati ya nggak usah beli cuka. Takutnya diambil dari khamr kan gitu kan. Takutnya diambil dari khamr tadi. Paham Bapak Ibu semuanya? Paham? Paham ya? Ya. Yang kedua, hadis yang kedua adalah wa anhu radhiyallahu an. Diriwayatkan juga masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala lamma kana yaumu Khaybar, ketika perang Khaybar, amaro perintah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada siapa? Aba Thalhah, yaitu Aba Thalhah. Fanada, maka Aba Thalhah memanggil atau mengeluarkan suara, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil khumuril ahliyah. Kata Aba Thalhah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mencegah kepada kalian an luhumil khumur,
untuk memakan daging himar, ya. Al-ahliyah yaitu yang apa namanya, yang lulut, ya, yang dipelihara. Jadi himar yang dipelihara itu fa innaha ritsun. Jadi himar yang dipelihara itu hukumnya ritsun, najis, gitu kan. Jadi tidak boleh dikonsumsi. Jadi himar kalau di sini apa? Keledai, bukan kuda. Kuda kecil gitu, keledai. Ya, jadi bukan anak kambing gitu kan. Ya pokoknya di sini adalah al-humur, luhumil humur al-ahliyah. Jadi himar yang lulut itu berarti kan yang dipelihara gitu kan. Jadi himar yang dipelihara itu hukumnya fa innaha ritsun, bahwa humurul ahliyah itu ritsun, najis. Artinya itu tidak bisa dikonsumsi. Tapi kalau himar yang apa namanya, tidak dipelihara berarti apa? Liar. Itu boleh dikonsumsi. Ya, jadi. Nah, ini siapa yang menyatakan ini? Yaitu Rasulullah SAW menyuruh kepada Abi Thalhah. Abi Thalhah suruh memberikan kabar, fanada, memberikan kabar, ya, kabar kepada para sahabatnya. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum, bahwa Allah dan Rasulnya telah mencegah kepada kalian an luhumil khumuril ahliyah, untuk mengkonsumsi daging himar yang dipelihara. Ya. Kenapa? Fa innaha ritsun, karena luhumul khumuril ahliyah itu ritsun, yaitu najis. Tapi kebalikannya, himar yang tidak dipelihara, yang mereka apa namanya, liar, itu boleh dikonsumsi. Nah, ini boleh dikonsumsi. Ya. Paham sampai sini? Kok bisa begitu? Pertanyaan kan begitu ya? Iya. Kalau kuda itu halal. Ya, kalau kuda halal. Kelinci halal. Ada. Kalau kelinci halal. Apa tuh yang kecil lagi? Marmut ya. Hah? Iya, halal. Kalau kelinci halal. Kalau manusia dipelihara nggak halal. Nah, ini jadi himar itu kalau dipelihara, berarti dia ritsun, nggak, maksudnya tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau himar yang liar itu boleh dikonsumsi. Ya. Tapi daging kuda itu adalah halal. Kenapa? Oh iya. Burung itu, jenis burung itu kalau dia nyamber, makanya nyamber, nah itu berarti haram. Dan yang kedua mempunyai cakar yang tajam, gitu kan? Tajam. Yang pertama makanya nyamber, gitu kan? Kedua apa tadi? Punya cakar yang tajam, kemudian ini juga yang tajam. Nah itu berarti haram. Kalau tekukur nyamber enggak. Berarti boleh dikonsumsi. Beda sama humur, beda lain. Jadi beda. Ini khusus tentang himar. Karena himar itu kalau dikonsumsi dagingnya mungkin ada apa sih, lemak-lemaknya mungkin kan sebab ya keharamannya mungkin di situ kan gitu ya. Paham itu ya? Ini tentang himar. Tapi kalau burung tadi, kalau kita patokannya burung berarti dia makannya nyamber. Nah, kalau nyamber berarti haram. Dia punya cakaran yang tajam. Nah, berarti dia haram. Dan ininya juga bisa menyobek, gitu kan? Bahkan ular yang bisa aja kalah, ya kan? Ular itu kobra bisa dimakan sama dia. Nah, itu. Jadi seperti tadi, apa sih burung apa tadi? Elang ya, burung elang.
Kalau ikan rot masuk ke dalam langsung kena kan. Nah ini. Tapi kalau burung tekukur, saya dulu sering makan itu. Ya kalau di kampung itu diselepet gitu kan. Kemudian pas dapat itu kena kakinya, kemudian potong bismillahirrahmanirrahim. Udah. Nah itu kan seperti burung dara gitu kan. Nah, itu berarti hukumnya halal gitu kan. Paham itu hadis yang kedua ya? Ya. Baik, kita masuk hadis yang ketiga ya. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana an-nabi sallallahu alaihi wasallam bimina. Diriwayatkan dari Uman bin Kharijah radhiyallahu an qala khatabana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatabana itu Rasulullah menasihati ya, atau memberikan khutbah. Siapa Nabi Muhammad SAW di mana? Di Mina, yaitu di tanah Mina. Wa huwa ala rahilatihi, dan beliau itu Rasulullah sedang berada di atas tunggangannya, ya, berada di atas tunggangannya. Wa lu'abuha, ya, dan apa nama? Ilernya, tahu ilernya? Liurnya, air liurnya tunggangannya Nabi, gitu kan? Yasilu ala katafi, yaitu mengalir ke pundak saya, pundak saya, gitu kan? Nah hadis ini diriwayatkan dikeluarkan oleh Ahmad At-Tirmidzi waswahu. Nah ini hadis ini menunjukkan apa? Bahwa air liur, ini Nabi Muhammad SAW sedang mengendarai ibil itu apa? Unta. Kemudian unta itu mengalirkan air liur. Air liurnya jadi sailun, ma yasilu, ya, jadi sesuatu yang mengalir min famiha, dari mulutnya. Itu namanya lu'ab. Jadi mengalir kemudian netes ke pundaknya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa air liurnya ibil tadi, apa namanya? Unta, itu nggak najis, itu maksudnya. Jadi Rasulullah tidak mencegah untuk apa? Rasulullah tidak menyuruh siapa namanya? Umar bin Kharijah itu untuk menghilangkan. Rasulullah tidak menyuruh kepada Umar bin Kharijah itu untuk membasuhnya. Ya, bahkan Rasulullah tidak menyuruh itu. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa air liur daripada unta tadi hukumnya tidak najis. Nah, gitu. Jadi tidak usah dihilangkan dengan air. Ya, paham itu ya? Ini hadis itu maksudnya begitu, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kenapa di sini wal hadisu dalilun ala anna lu'abu ma yukalu lahmu tahirun. Nah, ini. Hadis ini menunjukkan pada air liur, ya, dari hewan yang halal, dagingnya itu tohirun, yaitu suci. Jadi dari air liur dari hewan yang halal, dagingnya untuk dimakan tohirun, yaitu suci. Ya, unta tadi. Yang halal. Semua yang hewan yang halal untuk dimakan berarti suci. Ayam misalnya kan, ayam keluar air liurnya, nah itu berarti suci. Ya. Kalau kucing, najis karena tidak halal untuk dikonsumsi. Nah, itu kan. Kalau misalnya tadi kambing misalnya kan, atau misalnya kerbau lah di kita ya, ada kerbau atau sapi. Air liurnya berarti itu menunjukkan, kalau melihat dari keterangan ini berarti dalilu ala anna lu'aba ma yukalu lahmuhu tahirun, berarti suci. Nah, berarti nggak najis. Jadi kalau bapak-bapak misalnya lagi mau kurban, ya, tiba-tiba ngiler digendong gitu kan, nah, berarti nggak usah dibasuh, nggak apa-apa. Kena baju misalnya nggak usah dihilangin, nggak apa-apa, karena dia sifatnya adalah suci, tidak najis. Ya, paham sampai sini? Paham ya? Tapi syaratnya apa? Mayukalu,
lahmuhu, ya, hewan yang halal dikonsumsi. Ya. Paham? Kalau dia haram untuk dikonsumsi, berarti kebalikannya. Berarti ghairu thahir. Berarti dia tidak suci. Kan begitu kan? Kalau di sini kan wal hadisu dalilun ala anna lu'aba ma yukalu lahmuhu thahir. Kan dalilnya begitu. Keterangannya suatu atau iler atau air yang mengalir dari mulut, ya kan? Dari hewan yang halal dagingnya, maka dia suci. Berarti sebaliknya tadi, ya. Sebaliknya berarti hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, tidak halal untuk dikonsumsi, berarti dia tidak suci. Nah, begitu. Paham ya, Pak? Masih belum paham? Paham ya? Paham lah, gampang, ini mah gampang. Ini gampang-gampang ya. Kalau muntah itu kan beda. Muntah itu najis dia. Karena dia dari perut. Kan gitu kan? Karena dia dari perut. Nah. Najis. Kalau muntahan kan dari perut. Kalau iler kan paling dari sini. Dari mulut. Kalau dia sudah tercampur dan sebagainya dari dalam, gitu kan? Muntahannya. Masuk angin. Gitu ya. Oke. Terus hadis yang selanjutnya ya. Ini satu bab selesai nih, cepat ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meriwayatkan ya, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani. Jadi Rasulullah itu mengusap atau membasuh sperma, gitu kan. Tsumma yakhruju ila sholati, kemudian beliau melaksanakan sholat. Fi dzalika tsaubi, dengan memakai baju tadi atau pakaian tadi. Wa ana, kata Aisyah, saya anzuru, saya melihat ila atharil ghasli, pada bekas basuhannya. Artinya apa? Ketika hadis ini menunjukkan bahwa sperma itu, air mani itu adalah suci. Ketika menempel di baju, di badan, itu cukup dihilangkan saja. Dibasuh saja. Atau tidak dibasuh juga nggak apa-apa. Kan gitu kan? Disemutin. Karena apa? Karena air sperma, air mani itu nggak najis, ya kan? Air dilap doang udah, ya kan? Di baju kan, saking nafsunya kan, sampai ke baju gitu kan? Ini kan, ya bu, ibu diem banyak kan? Jadi kalau kena baju atau kena pakaian, itu cukup diusap saja, nggak usah dicuci. Ya, karena sperma itu atau air mani itu hukumnya tidak najis. Lu kok begitu? Kalau air mani najis, berarti bapak-bapak najis, ibu-ibu najis, kan begitu? Bener nggak? Ya kan gitu kan? Nah, ini Rasulullah SAW seperti itu. Itulah yang dilakukan. Karena Siti Aisyah adalah istri daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi mengerti. Maka Siti Aisyah itu banyak meriwayatkan hadis, khususnya yang tentang berumah tangga, ya, urusan ranjang, urusan kasur, gitu kan? Itu Siti Aisyah meriwayatkannya. Kenapa? Rasulullah yang Siti Aisyah menjadi pelakunya, kan begitu kan? Jadi Rasulullah ketika menempel sperma di bajunya, itu cukup dibasuh doang. Ambil air cuma dibasuh doang. Ya. Bagaimana kalau nggak dibasuh? Ya nggak apa-apa. Kan gitu kan. Cuman di apa? Nanti di hadis selanjutnya ini. Nah, ini menunjukkan bahwa air sperma itu hukumnya suci, bukan najis. Paham Pak Ibu ya?
Bu, paham Bu? Bu? Ya, itu kan. Gitu kan. Saya nanyanya sama ibu-ibu gitu kan. Kalau bapak-bapak diem kan. Ya kan? Masa iya kan? Ya wajib mandi kan itu. Maksudnya kalau menempel gitu kan, menempel di baju, di pakaian, nggak usah dicuci, ya, nggak usah dicuci, karena hukumnya suci, kan itu kan. Paham Bu, Pak? Paham ya? Ya. Ya pelakunya tetap mandi, gitu kan. Itu kan berarti karena hadas besar, gitu kan? Karena hadas. Dia lihat kan ini kok sperma gitu ya, jadi nggak perlu dia cukup diusap saja, ya. Cukup diusap saja. Ini Rasulullah yaksilu ngusap, dibasuh doang, ya. Ya dibasuh doang, dihilangin. Ya. Sebenarnya takutnya kan kalau nggak dihilangin kan, mungkin ada bau-bau kayak apa kan gitu kan. Nah, seperti itu ya. Kemudian, ya. Itu definisi bahwa segala makhluk yang mempunyai cakar, terus makanya menyangka. Contoh kucing itu kan dia punya cakar sebetulnya. Nah terus giginya juga tajam. Nah itu. Nah sekarang dia apakah itu sebetulnya definisi? Iya definisi. Seperti gigi tajam, ya punya taring dia, gitu kan? Seperti macan, gitu kan? Macan itu punya atau singa punya gigi tajam, ya kan, yang bisa mencengkeram. Nah, ininya mencengkeram, ininya mencabik-cabik. Nah, itu berarti haram. Itu definisi hewan secara umum yang tidak boleh dikonsumsi. Kan itu kan. Atau dia punya bisa ular misalnya kan. Ular kobra kan banyak orang apa itu namanya? Minum darahnya ular. Gitu kan? Empedunya dimakan. Haram karena dia punya bisa kan, ya kan? Iya. Nah, kalau biawak itu ada yang mengatakan dia halal karena dia nggak punya ini ya. Iya, iya, itu pernah ya. Jadi biawak itu hukumnya halal. Iya, ya halal. Tapi dia tidak untuk mencabik, tidak untuk apa namanya, tariknya tidak seperti misalnya singa dan sebagainya, kan gitu kan. Dia hanya konsum untuk memakan saja, tariknya itu. Kemudian kalau buaya beda lagi, biawak sama buaya beda lagi. Nah, kalau buaya makan manusia, kan? Nah itu kan berarti ganas gitu kan. Nah hewan-hewan yang begitu itu tuh nggak boleh dikonsumsi. Ya, hewan-hewan yang demikian itu tidak boleh dikonsumsi. Ya. Makanya kita makan itu hati-hati, jangan asal makan. Itulah hebatnya umat Muslim. Orang yang beriman kepada Allah itu diarahkan umat Muslim untuk makan yang halal, itu kan? Halalan thayyiban, makan yang halal dan bergizi. Ya. Saya juga kadang-kadang heran itu ada yang mengkonsumsi tadi ular kobra itu di Serpong itu ada itu. Saya kira apa namanya pecel lele gitu. Saya pecel lele. Ternyata di situ kandang banyak ular kobra di situ. Gede-gede banget segini kan. Nggak usah ditunjukin nanti Pak Joko ke situ. Saya nggak sengaja, saya juga tempatnya lupa kan. Untung saya lupa gitu. Nah kulitnya kan, kalau kulitnya boleh Pak. Iya kan kemarin kan yang disamak gitu kan. Yang sama, yang pertemuan yang dua kali apa? Yang lalu lah, minggu-minggu yang lalu gitu kan. Ini kalau disamak boleh, ya asal tidak dikonsumsi dagingnya. Kalau dikonsumsi dagingnya, maka dia tidak boleh. Ya,
tidak boleh. Ya, baik. Tadi paham ya itu ya. Ya. Jadi itu definisi tentang hewan ya, tentang hewan yang halal dan tidaknya. Dan di hadis yang 31 itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, laqad kuntu, kata Imam Muslim meriwayatkannya, laqad kuntu. Ini laqad kuntu itu Siti Aisyah yang mengatakan, saya laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Artinya Siti Aisyah itu mengerik ya. Jadi spermanya nempel di baju, kemudian Siti Aisyah mengerik, dikerik gitu. Dikerik ya. Cara menghilangannya itu bukan dibasuh, tapi dikerik gitu kan. Mungkin terlalu banyak gitu kan, dikerik ya kan. Ya udah kering gitu kan. Ini kapan nih? Udah dari kemarin. Nah, mau dikerik. Kemudian Siti Aisyah mengatakan dari bajunya Rasulullah SAW, fayusolli fihi. Kemudian Rasulullah sholat dengan baju itu, yang ketempelan sperma, yang spermanya itu dikerik. Nah, itu. Berarti ini menandakan bahwa sperma itu enggak najis, kan gitu ya. Ini dikuatkan oleh Imam Muslim ya. Kemudian dalam hadis yang lain, wa fi ladzim lahu laqad kuntu. Ya ini. Laqad kuntu ahukkuhu yabisan bidzufri min thawbihi. Ini dalam hadis yang lain bukan afrukuhu, tapi meriwayatkan laqad kuntu ahukkuhu, itu menggaruk kayak itu. Jadi masih basah, kemudian digaruk, dipakai zufur dengan kuku. Sama Siti Aisyah bukan dikerik ya. Ini hadis yang ketiga nih, tapi dengan kukunya kemudian digaruk, ya dikerik dengan kuku. Kalau dikerik kan bisa menggunakan alat gitu kan. Tapi ini bidzufur, yaitu dikerik dengan menggunakan kuku. Misalnya di sini ada apa delemo apa, kemudian digini-gini kan. Nah, dan Rasulullah sholat dengan baju yang tadi. Nah, paham itu ya? Ini redaksinya berbeda-beda. Ada yang redaksi memakai tadi yang pertama adalah wa ana anzuru ila atharil bil ghusli, kemudian meriwayatkan dengan laqad kuntu afrukuhu, kemudian yang ketiga laqad kuntu ahaqquhu. Nah, ini redaksi hadis ya, redaksi hadis. Paham ini sampai sini? Paham ya? Ini cara menghilangkannya begitu ya. Cara menghilangnya kalau baju ketempelan sperma, caranya bisa dibasuh, bisa dikerik dengan alat, atau bisa dikerik saja pakai kuku. Ya, cara menghilangkannya begitu. Kemudian hadis 33, an Abi Samhi radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Samhi radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsalu min baulil jariyah ya, dibasuh min baulil jariyah, dari air kencingnya anak perempuan ya. Jadi kalau anak kecil, anak bayi perempuan itu kencing, maka dibasuh ya, dibasuh ya. Wa yurashu min baulil ghulam, dan cukup diciprat-cipratkan kalau dia min baulil ghulam, dari air kencingnya bayi laki-laki. Nah, dengan bayi laki-laki ya. Nah, di sini ketentuannya adalah bayi yang belum 2 tahun. Bayi yang belum 2 tahun dan dia belum makan apa-apa, hanya minum ASI. Tapi walaupun minum ASI, kalau bayi itu perempuan, maka dia harus dibasuh. Kan gitu. Tapi kalau bayi yang perempuan, yang laki-laki, itu cukup ambil air kemudian diciprat-cipratkan saja pada tempat najis tadi. Misalnya ada anak bayi perempuan kok kencing di baju, maka dibasuh. Ya, berarti yang terkena kencing itu dibasuh. Ambil air kemudian dialirkan dengan air tadi. Atau bisa dicuci lah katakanlah. Tapi kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu
kok gendong anak bayi ya yang belum 2 tahun dan dia belum makan apa-apa, cuman ASI, anak bayi laki-lakinya itu kencing, cukup ambil air kemudian ciprat-cipratin saja. Nah, cukupnya. Jadi dia sudah suci. Nah, tapi kalau perempuan, nah tadi. Nah, karena kalau di sini berarti hukum daripada najisnya air kencing bayi perempuan walaupun dia belum makan apa-apa, hukumnya adalah mutawassithah. Ya, mutawassithah. Tapi kalau air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa cuman ASI, hukumnya mukhaffafah. Jadi cukup di ciprat-cipratin saja. Paham itu ya? Yang masih punya bayi ya, atau punya cucu itu kan gendong-gendong, ya kan? Tapi kalau anak bayi tapi sudah makan bubur apa namanya itu? Sereal gitu kan, sereal, atau minum ASI apa namanya susu pendamping, berarti dia sudah mutawassithah. Karena dia sudah tercampur makanannya atau minumannya. Nah, seperti itu. Itu harus dipahami. Ya. Baik. Kemudian hadis yang 34 diriwayatkan dari Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidhi yusibu thawb, ya. Tentang darah haid yang mengenai baju, ya. Tahutsuhu summa takrusuhu bil ma. Kemudian apa ini? Tahutuhu apa tahusuhu di situ? Masuk. Hah? Tahut? Hah? Tahutuhu ya? Tahusuhu. Fa apa ta itu? Di sini tak ya. Tahutuhu summa takrusuhu bil ma summa tanghudhuhu. Artinya apa? Kalau ada darah haid yang mengenai pada baju, maka dia harus dihilangi, digosok-gosok dengan air, gitu kan, sampai darahnya itu hilang, ya. Kemudian dibasuh berkali-kali, ya, sampai darahnya hilang, kemudian baunya tidak ada atau wujudnya tidak ada. Satu hal tanggung, ya. Kemudian summa tusolli fihi, maka boleh dia sholat dengan baju yang terkena darah tadi. Nah, tapi asalkan sudah dibasuh dengan tadi, ya. Baik, hadis yang terakhir ini tanggung. Jadi harus dibersihkan ya kalau kena darah haid, ya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat qala ya Rasulullah fa illam yadhhab ad-dam qala yakfikil ma wala yadhurki atharuhu. Nah, bagaimana kalau darahnya itu enggak hilang, sudah dicuci tapi enggak hilang? Apa kata Rasul? Yakfikal ma, cukup, enggak apa-apa. La ma apa wala yadhurruka atharuhu, bekasnya itu tidak membahayakan. Ya, jadi misalnya udah dibasuh berkali-kali kok masih ada merah-merah, ya enggak apa-apa. Yang penting sudah dibasuh berkali-kali, walaupun bekas darahnya itu masih ada, tetap boleh sholat dengan baju yang ketempelan dengan darah haid tadi. Paham itu ya? Itulah caranya ya, keterangan-keterangan bagaimana caranya kita menghilangkan najis. Mudah-mudahan bisa dipaham dari beberapa hadis tentang izalatun najasah dan keterangannya, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita cukupi saja karena sudah isya, ya. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.